Ayo belajar bersama Diary Erina. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh teman-temanmu yang membutuhkan latihan soal ini, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dan berkembang lebih baik. Latihan soal penilaian akhir tahun Seni Budaya dan Prakarya kelas 3. Soal nomor 1. Unsur rupa terkecil adalah A. Warna, B. Garis, C. Bidang datar, D. Titik. Jawaban yang tepat adalah D. Titik. Sebelum mengetahui mengapa titik sebagai unsur seni rupa terkecil, kita lihat dulu ada beberapa unsur seni rupa. Jumlahnya semuanya ada 8. Pertama titik, 2 garis, 3 bidang, 4 bentuk, 5 warna, 6 ruang, 7 tekstur, dan 8 gelap terang. Kita bahas secara ringkas satu persatu. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling mendasar. Titik ada pada dimensi 1 dan titik juga unsur paling kecil dalam membentuk garis, bentuk, dan bidang. Berikutnya garis. Garis juga termasuk ke dalam unsur seni rupa 2 dimensi, dan unsur ini adalah unsur titik-titik dan sampai membentuk sebuah garis. Jadi garis adalah gabungan dari beberapa titik. Berikutnya bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis sampai membentuk beberapa sisi. Selanjutnya, bentuk. Bentuk merupakan unsur yang membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan bisa diamati sebagai karya seni yang utuh, dan bentuk terdiri dari beberapa bidang. Berikutnya adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang punya 2 sifat, yaitu sifat nyata dan juga sifat semu. Dalam karya 2 dimensi, ruang bersifat semu karena hanya merupakan penggambaran saja. Berikutnya warna. Salah satu unsur seni rupa adalah warna. Warna membuat karya seni menjadi lebih hidup dan juga lebih ekspresif. Berdasarkan teori warna terdapat cahaya dengan 7 spektrum warna. Warna sendiri dibagi menjadi warna primer, yaitu warna kuning, merah, dan biru. Berikutnya ada warna sekunder. Contohnya yaitu warna orange. Warna orange merupakan gabungan dari 2 warna primer, yaitu merah dan kuning. Contoh lain dari warna sekunder adalah hijau dan ungu. Hijau merupakan gabungan dari warna biru dan juga kuning, dan warna ungu merupakan gabungan dari merah dan juga biru. Berikutnya ada juga warna tersier. Tersier merupakan warna yang dihasilkan melalui pencampuran dari warna-warna sekunder. Ada juga jenis warna analogus. Contohnya warna kuning kehijau-hijauan atau oranye kemerah-merahan. Biasanya warna analogus ini merupakan deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Dan yang terakhir ada warna komplementer. Warna ini merupakan warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna. Contohnya, warna kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan lain-lain. Ketujuh yaitu tekstur. Tekstur juga merupakan salah satu unsur seni rupa. Tiap benda tentu memiliki tekstur yang berbeda-beda. Ada juga yang punya tekstur hampir sama. Tekstur terdiri atas 2 jenis, yaitu tekstur nyata dan juga tekstur semu. Terakhir yaitu gelap terang. Unsur ini bergantung pada intensitas cahaya. Artinya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Untuk penggambarannya, bisa dilihat contoh yang sudah disajikan dalam gambar ya. Soal nomor 2.
Gambar di samping merupakan contoh motif. A. Motif pakolong buku. B. Motif pakolong songkang. C. Motif paksulan sang buah. D. Motif patangko patung. Kita bahas dulu yuk satu-satu dari opsi A hingga D. Pertama, motif pakolong buku. Contohnya ada seperti di gambar. Motif pakolong buku, istilah ini berarti leher burung tekukur. Ukiran ini bentuknya menyerupai leher tekukur dan melambangkan kejujuran. Nah, gambarnya berbeda kan dengan yang tertera pada soal? Berarti A jelas bukan jawabannya. Untuk opsi B, motif pakolong songkang. Ukiran jenis ini berbentuk segi empat yang dibagi dalam segitiga kecil. Bentuk ini merupakan representasi dari bambu yang biasanya digunakan untuk memerah susu. Oleh orang Toraja, ukiran ini dimaknai sebagai lambang kebesaran dan kemampuan bangsawan Toraja. Motifnya seperti pada gambar. Berbeda ya dengan yang di soal, berarti B jelas bukan jawabannya. Untuk C, yaitu motif paksulan sang buah. Wah, dari gambarnya sama dengan soal ya, berarti jawabannya yang C. Kita bahas dulu ya. Sulan berarti sulam atau lipatan seperti tembakau sirih. Oleh karena itu, ukiran ini milik Sulaman, tembakau sirih dan dimaknai sebagai lambang kebesaran bangsawan Toraja. Untuk motif D, yaitu motif patako patung. Motif patangko patung, istilah ini berarti menyerupai paku bambu yang biasa digunakan untuk mengaitkan tiang bangunan. Ukiran ini melambangkan kebesaran bangsawan Toraja dan lambang persatuan yang kokoh seperti paku bambu. Berarti kita simpulkan dari opsi A hingga D jawabannya adalah C, motif paksulan sang buah. Soal nomor 3. Lanjutan lagu di samping yang sesuai adalah A. Di depan rumah kami setiap pagi. B. Lewat tukang sayur langganan ibu. C. Dijualnya sayur dengan ramahnya. D. Sayur, sayur, sayur. Jawaban yang tepat adalah C. Dijualnya sayur dengan ramahnya. Untuk mengetahui lagu tukang sayur ini membahas tentang apa, kita maknai terlebih dahulu. Makna lagu tukang sayur itu menunjukkan bahwa apapun profesi pekerjaan harus dijalani dengan rasa semangat yang tinggi. Dalam lagu menceritakan tentang profesi tukang sayur. Lagu ini merupakan karya A.T. Mahmud. Soal nomor 4. Untuk mengiringi gerakan tari di samping lagu yang digunakan adalah A. Burung kutilang, B. Burung kakak tua, C. Bintang kejora, D. Bintang kecil. Jawaban yang tepat adalah A. Burung kutilang. Pembahasannya silakan lihat pada video berikut. Menirukan gerak kepala burung kutilang. Nah, jadi hari ini kita akan menari bersama-sama ya. Nah, di sini siapa yang sudah tahu lagu yang berjudul Burung Kutilang? Nah, tentunya ada beberapa anak yang sudah tahu ya. Nah, burung kutilang ini diciptakan oleh Ibu Sud. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya ia suka berseru trilili,
Lili, lili, lili. Nah, sekarang bagaimana ya tarian menirukan gerakan kepala burung kutilang? Nah, oke anak-anak, sekarang anak-anak simak penjelasan berikut ini ya, dan juga bisa berlatih di rumah. Gerakan yang pertama. Nah, gerakkan kepala miring ke kiri 1 kali, kemudian kembali ke tengah. Nah, gerakkan kepala miring ke kanan 1 kali, kemudian kembali lagi ke tengah. Nah, gerakan secara bergantian ya. Ulangi sebanyak 8 hitungan dengan lambat. Nah, sekarang kita ke gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua menganggukkan kepala, kemudian diulangi sebanyak 4 hitungan dengan cepat. Nah, sekarang gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga, kepala menoleh ke kiri 1 kali, kemudian kembali ke tengah. Kepala menoleh ke kanan 1 kali, lalu ke tengah. Nah, gerakan secara bergantian ya. Ulangi gerakan ini sebanyak 8 hitungan dengan cepat. Nah, oke anak-anak, sekarang kita praktekkan gerakan tersebut dengan iringan lagu burung kutilang. Nah, letakkan kedua tangan di pinggang saat melakukan gerakan tersebut ya. Nah, kita simak videonya bersama-sama ya. Nah, oke anak-anak, itu tadi gerak kepala menirukan burung kutilang. Selamat mencoba di rumah ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Soal nomor 5. Alat dan bahan untuk menjahit dengan veston kecuali A. Penggaris, B. Kain yang sudah dipotong sesuai pola, C. Jarum, D. Benang. Jawaban yang tepat adalah A. Penggaris. Pembahasannya, kita perlu mengetahui dulu alat dan bahan yang diperlukan untuk menjahit dengan veston. Pertama, kain flanel, 2 jarum dan benang jahit, 3 gunting. Sehingga yang tidak terdapat pada pilihan jawaban adalah A. Penggaris. Sekian latihan soal kali ini. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya.